Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Tetap semangat ya. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 menyayangi tumbuhan pada pembelajaran 1. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini gambar apa ya teman-teman kira-kira? Ya, ini adalah gambar tanaman yang merambat dan ditanam secara berjajar seperti ini ya, seperti tanaman selada. Nah, di sini coba kalian perhatikan, terlihat rapi bukan? Nah, selanjutnya kalian coba lihat pohon-pohon ini. Nah, pohon-pohon ini ditanam dan ditata dengan rapi agar terlihat lebih bagus dan indah. Ditanamnya secara berjajar ya teman-teman, secara berurutan dan memiliki jarak di antara pohon-pohon lainnya. Jadi ingat seperti pada pembelajaran hari ini mengenai garis bilangan. Nah, di sekolahan Siti ditanam pohon sirih. Kalian tahu kan pohon sirih? Nah, sirih adalah tanaman yang tumbuh dengan merambat. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Nah, sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar mengenai garis bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan garis bilangan? Ada yang sudah tahu? Ya, garis bilangan adalah urutan bilangan dari yang terkecil sampai terbesar pada suatu garis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dimulai dari 0 sampai seterusnya, sampai tak terhingga, mau itu 1000 atau 10.000 ya. Nah, di sini kita contohkan dimulai dari 0 sampai 10 ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membuat garis bilangan? Apakah ada yang sudah bisa? Nah, di sini pertama kita buatlah garis lurus dengan tanda panah di ujung garis kanan dan kiri ya teman-teman. Selanjutnya berilah titik-titik atau garis bilangan dengan jarak yang sama seperti ini di contohnya teman-teman, titik-titik seperti ini. Selanjutnya tampilkan bilangan-bilangan secara urut dari bilangan kecil di bawah titik. Nah, disuruh membuat bilangan secara berurut. Nah, garis bilangan ini dimulai dari 0. Setelah 0 angka berapa? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan sudah ingat? Pertama apa coba? Ya, pertama kita membuat garis lurus dengan tanda panah di ujung garis kanan dan kiri seperti ini ya tanda panahnya. Nah, selanjutnya berilah titik-titik atau garis bilangan dengan jarak yang sama sebagai tandanya ya, yang titik-titik di atasnya. Selanjutnya, setelah diberi titik, lalu kita tulis angka bilangan. Nah, bilangan itu dimulai dari 0 dan seterusnya sampai tak terhingga. Oke, teman-teman? Dapat dipahami? Dapat ya? Selanjutnya, kita di sini ada contoh garis bilangan. Nah, garis bilangan ini ada angka dan huruf. Dengan hurufnya itu tertulis kata sirih. Nah, di dalam kata sirih ini seperti daun sirih ya. Nah, ini huruf-huruf ini menempati angka yang hilang. Contohnya di atas ada dimulai dari 0. S itu berapa ya teman-teman? Apakah kalian tahu setelah angka 0 angka berapa?
Ya, benar. Setelah angka 0, angka 1. 2. Nah, huruf I itu menempati angka berapa ya? Setelah 2, angka 3. Bagus. Setelah 3, 4, dan R itu menempati angka apa ya? Nah, R itu menempati angka 5. Bagus. Selanjutnya 6, 7. Dilanjut I. Huruf I itu menempati angka berapa ya? Ya, menempati angka 8. Selanjutnya 9 dan H itu angka 10. Begitu teman-teman. Dia menempatkan angka-angka yang hilang. Jadi kalian bisa menulisnya. Pada garis bilangan semakin ke kanan ya teman-teman, maka letak suatu bilangan nilainya semakin besar. Jadi semakin ke kanan itu angkanya itu semakin besar. Di sini ada dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi semakin ke kanan mengarahnya maka angkanya semakin besar. Oke. Selain menunjukkan urutan bilangan, garis bilangan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan soal penjumlahan. Nah, soal penjumlahan ini dihitung dengan cara membuat 2 tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Nah, nanti hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir, seperti pada contoh berikut. Ada soal 2 ditambah 6. Kita jangan lupa membuat garis bilangan dulu ya teman-teman, seperti berikut. Selanjutnya 2 berarti dimulai dari 0. Dia melangkah sebanyak 2 langkah. Jadi dari angka 0 ke 1 ke 2 itu sebanyak 2 langkah. Ditambah 6. Nah, ditambah 6 langkah lagi. Terakhir di angka 2 katanya. Lanjut 6 melangkah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, jadi dia berada di ujung kan tadi katanya hasil penjumlahan itu diperoleh dengan melihat ujung panah yang terakhir. Ujung panah yang terakhir itu dia berhenti di angka 8. Jadi kita tahu bahwa 2 ditambah 6 itu sama dengan 8. Jadi ini hasil penjumlahan dimulai dari 0 sampai 8. Begitu teman-teman, dapat dipahami? Ya, kita lanjut ke contoh soal kedua. Di sini ada contoh soal kedua yaitu 5 ditambah 7. Karena perkiraan hasilnya lebih dari 10, kita buat garis bilangannya harus lebih dari 10 ya teman-teman. Nah, selanjutnya 5 berarti menuju 5 langkah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berada di angka 5 pertama. Selanjutnya ditambah lagi 7 langkah. Kalian jangan lupa, jangan dimulai dari 0 lagi ya. Kalian harus melanjutkannya. Tadi dia berhenti di angka 5, berarti menuju ke 7 langkah. Dia berjalan selama 7 langkah lagi katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, bagus. Dia melangkah selama 7 langkah. Nah, hasil akhirnya yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12.
begitu ya teman-teman. Ingat ya, kalau hasil penjumlahan yang lebih dari 10, kalian harus membuat garis bilangannya lebih dari 10. Selanjutnya kita mempelajari mengenai ragam hias pada kain batik. Batik dari setiap daerah memiliki motif hias yang berbeda-beda. Nah, motif hias termasuk dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif seperti hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Gambar dekoratif dibuat dengan menggunakan unsur garis, bidang, dan warna sehingga terlihat lebih indah. Contoh berikut yaitu gambar dekoratif hewan dan tumbuhan. Nah, di sini kalau kita lihat ada gambar tumbuhan dan hewan, yaitu hewan gajah. Hewan gajah, ibunya dan anaknya dipadukan dengan garis terus warna sehingga terlihat lebih indah ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada motif bunga, motif batik. Di ini motif yang pertama seperti ini. Terus motif yang kedua bunganya seperti ini, dia hijau-hijau semua. Di motif ketiga daunnya agak melebar, terus dia dipadukan dengan bunga berwarna merah. Di motif keempat simple ya teman-teman motif bunganya. Begitu teman-teman pembahasan hari ini. Nah, di sini ada tugas buat kalian. Kalian mengerjakan halaman 35 sampai 36. Mengerjakan matematika dengan cara membuat garis bilangan. Oke, teman-teman, kalian menggambar penjumlahan dengan cara garis bilangan dan mengerjakan halaman 37. 37 ini tidak lupa, maaf ya, di dalam modulnya tidak dituliskan urutan nomor. Nah, sekarang sama Miss dikasih tanda motif ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Kalian bisa melihatnya ya teman-teman. Kalau di buku nggak ada angkanya. Nanti di dalam soal di halaman 37 itu nanti kalian ada pertanyaan memilih motif yang kalian suka. Nanti kalian pilih motif mana yang kalian suka menurut nomornya ya teman-teman. Nah, dan kalian membuat contoh gambar dekoratif sesuai kreativitas masing-masing ya. Kreativitas sesuai kalian. Contohnya seperti ini ya. Nanti kalian membuatnya sendiri. Oke, teman-teman? Miss yakin kalian pasti bisa. Cukup sekian pembahasan hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.